Halo semuanya, saya rasa banyak orang tahu permen seperti Ferrero Rocher ini. Kami memutuskan untuk membuat satu permen seperti ini, tetapi dalam ukuran raksasa. Mari kita lihat apa yang di dalamnya terlebih dahulu. Ada coklat dan kacang di luarnya. Kemudian lapisannya renyah. Semuanya sangat jelas. Pertama, kita membeli produk yang kita butuhkan. Kami membeli coklat susu, ini perlu banyak gula, 2 kotak bubuk kakao, mentega 2 kotak masing-masing 5 kilo. Sisanya kami tidak membutuhkan apapun lagi di toko ini. Mari kita ke kasir. Lalu cek menjadi $190. Kami juga membeli kantong airy rice ini, 10 kg kacang tanah, dan sekantong hazelnut. Semua ini membutuhkan biaya selama $136. Kami memutuskan untuk menggunakan tali besar seperti cetakan ini. Untuk rasa nyaman, lepaskan penyamannya. Lalu, balikan kuali dan bungkus dengan plastik adonan. Untuk membuat lapisan yang renyah, kita akan buatkan nasi. Untuk merekatnya, kita akan membuatkan karamel. Masukkan setengah kaleng sirup jagung ke dalam panci, 6 kg gula pasir, taruh di atas kompor. Pastikan untuk menggunakan termometernya. Dengan suhu sudah mencapai 146 derajat, tuangkan airy rice-nya dan campur dengan karamel. Tuang semua adonan ini di atas cetakannya dan cobalah untuk menutupi seluruh kalorinya. Tapi, ini ada salahnya. Karamel menjadi dingin dan cepat, hancur dan tidak mempertahankan bentuknya sama sekali, dan sulit untuk mengatakan bahwa kuali ini bentuknya normal. Kami memutuskan untuk menggulung semuanya. Kita pesan cairan tartan akrilik, kami membukanya, lalu keluarkan. Menurut saya, ini sangat sempurna. Untuk memastikan tidak ada yang menempel pada cetakan, kami menyemprotkan minyak dari kaleng semprot ke dinding bagian. Kali ini kita akan menggunakan marshmallow untuk menggunakan nasi udara ini. Tuang 2 bungkus ke dalam mangkuk. Masukkan mereka ke dalam microwave. Dan mereka akan meleleh dengan baik. Ini konsistensi krim yang kaku. Lalu tuang ke dalam mangkuk yang sama dengan nasi pulen ini. Gunakan spatula untuk menggabungkan semuanya. Ini sangat lengket. Saya pikir kita akan baik-baik saja dengan ini. Semprotkan mentega pada sarung tangan agar marshmallow tidak lengket. Lalu sebarkan menjadi setengah bola dan sebarkan di atas bentuknya ini. Lalu diulang berkali-kali sampai dinding bagian dalam benar-benar tertutup. Selesai. Langkah selanjutnya adalah pasta coklat di dalamnya. Kami ambil bola 2 kotak mentega, lalu keluarkan. Dan pindahkan dobriket ini ke dalam panci. Kami letakkan di atas kompor hingga meleleh. Selesai. Kami juga butuh banyak susu kental. Kami memiliki sisa dari video minggu lalu, jadi kami butuh kakao juga dan kacang. Letakkan mangkuk blender di atas timbangan, masukkan 300 gram kacang tanah, 2 sendok makan kakao, buka 2 kaleng susu kental, dan letakkan di tempat yang sama ini. Dan terakhir, 200 gram mentega. Pasang tutupnya, masukkan dalam mesin dan nyalakan. Giling semuanya menjadi massa yang homogen. Konsistensi pasta ini seperti Nutella, itu cukup padat. Gunakan spatula untuk memindahkan pasta menjadi setengah bola. Lalu, ulangi hal yang sama dari waktu ke waktu.
Lalu, pada jam kerja yang ke-6, susu kental, mentega, dan hampir semua kacang sudah habis, dan formulir diisi bagian kurang dari setengahnya. Saya harus membeli semua produk ini lagi. Lanjutkan membuat pastanya. Sekarang sampai cetakan benar-benar penuh. Butuh waktu 8 jam. Dan akhirnya ini sangat selesai. Lapisan selanjutnya adalah kemiri utuh ini. Kita perlu membuat 2 bagian hazelnut yang besar. Kami akan menggunakan buku kacang ini. Saat ini kemiri masih sangat mentah dan tidak berbau. Untuk mengatasinya, kami menuangkannya. Dan kita masukkan ke dalam oven. Biarkan panas selama 20 menit. Dan keluarkan. Komposisi sangat persis. Sirup jagung, sebungkus gula, dan air. Taruh di atas kompor. Pastikan untuk menggunakan termometer ini. Segera setelah menunjukkan 145 derajat, keluarkan kacang yang sudah disiapkan. Dan tuangkan ke dalam wajan ini. Campur mereka dengan baik, dengan karamel. Selesai. Setelah karamel mengeras, angkut mangkuknya. Lalu kita robek perkamennya. Ini adalah setengah sempurna dari kacang raksasanya. Atau lebih tepatnya ada 2. Cukup tekan mereka di tengah cetakan ke dalam pasta coklat. Dengan menggunakan spatula, sebarkan pasta hingga ada lapisan yang sama. Sekarang permen ini sangat lembut, dan jika Anda mengeluarkannya dari cetakan, ini akan hancur berantakan. Kami mengirim setengah bola ke freezernya. Di sana, mereka akan mendingin dan isian coklat akan menjadi padat. Dibutuhkan 2 hari agar permen benar-benar dingin. Sebelum mengeluarkan, ada banyak yang harus dipersiapkan. Pertama, buat pembungkusnya. Kami membeli kertas bungkus emas jenis seperti ini. Untuk meniru desainnya, kami remas. Lalu kita lipat kembali. Kami buka gulungan selotip dan kita rekatkan ke satu lembaran ini. Secara total kita memiliki 6. Gabungkan mereka menjadi satu yang besar. Ini dia. Tahap kedua, untuk lapisan luar masa, Anda perlu menghancurkan kacang ini. Ini tidak mudah, tuangkan ke dalam blender. Dan hancurkan sampai peroleh fraksi yang sedang, tuang ke dalam mangkuk lain. Dan langkah persiapan ketiga, ambil sebatang coklat, buka dan pecahkan. Kami mengisi seluruh mangkuk dengan potong-potongan ini. Kami lelehkan ke dalam mandi uapnya. Ini menyusut dalam volumenya. Selesaikan. Lalu semangkuk coklat panas ini juga. Buat beberapa pasta coklat lagi untuk merekat bagian-bagiannya. Untuk tetap membungkus meja dengan baik dengan plastik adonannya. Akhirnya, kita bisa mengeluarkan potongan-potongan permen yang sudah diinginkan. Potong nasi yang sudah adem ini. Lalu balikkan cetakannya. Ya, setengahnya sudah masuk. Sekarang yang kedua. Syukurlah semua berjalan dengan baik dan tidak ada yang retak. Sekarang oleskan lapisan coklat di atasnya. Cara termudah adalah dengan menuangkan coklat langsung dari sendok dan oleskan dengan spatula.
Sekarang taburi cat kacang yang sudah dihancurkan di atasnya, sampai menempel di atas seluruh permen. Di atasnya, oleskan lapisan coklat lagi. Menggunakan spatula, campur dengan kacang, agar terlihat seperti aslinya. Selesai, ini sangat sempurna. Ulangi hal yang sama dengan setengah yang lainnya. Setelah coklat mengeras, potong plastik adonan dan balikkan menjadi dua bagian ke atas papan ini. Lepaskan perkamennya. Oleskan pasta coklat untuk merekatkan bagian permennya. Letakkan yang kedua. Yap, hampir selesai. Saya pikir ini sangat mirip dengan versi yang kecil aslinya. Mari kita tutup. Karena ini kertas dan bukan foil, ini tidak akan sempurna dan sultan terakhir adalah stikernya. Ya, akhirnya setelah 4 hari kerja keras, permen Ferrero Rocher rasa raksasa seberat 100 kg sudah siap. Saya pikir ini sangat layak. Saya menghitung biayanya termasuk semua ekstra, hasilnya sekitar $940. Mari kita potong-potong. Halo semuanya, hari ini kita menerima paket yang ditunggu-tunggu. Langsung dari kota Kamchatka. Mari kita buka. Di dalam kita melihat botol-botol es dan Kamchatkanya juga. Kepiting ini sangat sulit untuk mendapatkannya dalam bentuk utuh. Beratnya hampir 4 kg. Ayo kita mulai. Saat dilipat, ukurannya tidak terlalu besar. Jika kalian membuka jari-jarinya, kalian dapat melihat bahwa ini adalah monster yang ditarik dari dasar lautan. Ada banyak jenis kepiting, tapi hampir tidak ada yang bisa dimakan di dalamnya. Kalau yang ini, banyak dagingnya. Itu sebabnya kepiting ini dianggap yang paling mahal di dunia. Kepiting ini berharga $220. Kepiting ini sudah direbus. Kita harus mengeluarkan dagingnya. Kita kupas cangkangnya. Lalu kita pisah insangnya. Dan lalu kita mulai copoti kakinya. Kita melakukannya dengan hati-hati, karena ada duri yang cukup tajam di atasnya. Kita menarik sisa daging keluar dari cangkang. Dan lihat hasilnya, segunung kaki kepiting, lalu mereka harus sepatangkan di pergelangannya. Jadi kalian harus melakukannya dengan setiap kakinya. Lalu sekarang ambil satu kakinya, potong memanjang dengan gunting. Dan ambil seluruh kaki kepiting aslinya. Lalu taruhkan daging ke dalam mangkuk. Setelah sekitar 20 menit, kita mengeluarkan semua daging dari kepiting. Sekarang ada $220 dalam mangkuk ini. Dalam bentuk ini, kepiting sudah bisa dimakan. Rasanya hampir sama dengan kepiting, hanya saja 2 kali lebih berasa dan dagingnya lebih juicy. Mari kita membuat 3 hidangan kepiting yang sama sekali berbeda. Kepiting Benedictus. Masukkan potongan kepiting yang sudah hancur menjadi serat ke dalam mangkuk. Ambil bawang hijau kecil, potong menjadi lingkaran, dan taruh kepiting ini. Letakkan parutan di atasnya dan parut kulit lemon. Potong kulit lemon menjadi 2, peras sedikit jusnya, percikan dengan minyak zaitun, dan cabainya juga. Bumbu daging dengan garam, lalu diaduk. Semua sudah siap. Lalu letakkan panci berisi air di atas kompor, garam airnya, tuang 2 sendok makan yang cuka, lalu ambil telurnya, dan lalu pecahkan telur ke mangkuk ini. Saat air mendidih, gunakan pengocok untuk mengaduknya dengan cepat, dan lingkaran ini mudah pusaran air. Di tengah, dalam satu gerakan, tuangkan telur. Masak selama sekitar 20 detik. Angkat dengan sendok berlubang, dan taruh di atas handuk kertas ini.
kita membuat 2 telur rebus ini. Sekarang buat saus scotch. Untuk melakukan itu, kita memisahkan putih dari telur. Yang kita butuhkan hanyalah kuning telurnya. 4 kuning. Sebenarnya masukkan mereka ke dalam pemandian uap. Aduk cepat. Setelah 15 detik, lepaskan. Tuang sedikit cuka dan minyak dalam akiran tipis dan aduk. Secara bertahap mengentalkan masanya. Kemudian bumbui garam dengan tuang ke dalam panci ini. Tempatkan panci dipanggang di atas kompor dan panggang 2 roti ini kedua sisi dan dibalikkan dengan 2 renyah. Letakkan roti di atas piring. Taruh daging kepiting dan saus di atasnya. Ratakan. Kemudian telur rebus ini. Lalu kita tuangkan saus scotch-nya di atasnya. Dan terakhir, taburi dengan paprikanya. Kepiting Benedictus sudah siap. Lalu kita iris kuning telurnya. Kuning telur kedua keluar dengan lezat. Mari kita cicipinya. Oh, ini enak sekali. Roti panggang sangat renyah. Kuning telur, saus scotch, dan kepiting, ini sarapan para raja. Lalu selanjutnya tom yum. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kepiting, kerang, dan udang, santan, pasta tom yum juga, kaldu ikan dalam bentuk baku, kecap ikan, saus tiram, dan tomat cherry. Buka bonito kanzashi ini, tuangkan butiran ke dalam panci, tuang 2 liter air mendidih, aduk sampai butiran larut. Hasilnya adalah kaldu ikan yang kaya. Nyalakan kompor. Bawa kaldu sampai mendidih. Buka santannya. Meskipun lebih terlihat seperti pasta, masukkan ke dalam panci ini. Lalu kita aduk. Sup menjadi putih. Tambahkan kecap ikan ini. 1 sendok makan saus tiram. Dan yang paling penting, pasta tom yum ini. Ada semua bumbu Thailand di dalamnya. Masukkan beberapa sendok ke dalam sup. Lalu aduk. Kita hanya menggunakan makanan laut. Kerang, udang kupas, dan kepiting. Potong tomat cherry menjadi 2 dan masukkan ke dalam sup. Aduk untuk terakhir kalinya dan kepiting tom yum siap. Tuang ke dalam sendok dan isi piringnya. Kincang hijau halus ini dan taburkan di atasnya. Rasanya ini adalah salah satu sup paling enak yang pernah saya makan. Sup pedas yang begitu kuat, dengan banyak makanan laut. Untuk hidangan ketiga, kalian membutuhkan kaki kepiting utuh. Potong menjadi potongan yang mudah. Dan yang mudah dimakan ini. Aduk mereka dalam mangkuk. Taruh beberapa sendok makan tepung terigu di atasnya. Tutup dengan piring ini. Kocok rata. Lalu dibuka, semua bagian dilapisi tepung secara merata. Letakkan wajan di atas api. Tuang minyak yang cukup banyak. Masukkan potongan untuk digoreng. Goreng di kedua sisi untuk membentuk daging dengan yang renyah. Angkat panci dari kompor dan tuangkan potongan ke dalam mangkuk yang besar ini. Buka saus tiram. Tuang di atasnya. Tutup dengan piring dan dikocok lagi.
Ini dia semuanya. Semua selesai, kalian bisa menaburkan potongan kepiting di piring. Ini kepiting super manis dan asam. Kalian bisa menaburkannya dengan bawang hijau. Dan sekarang sudah pasti selesai. Mari kita mencicipinya. Ini adalah hidangan pembuka yang sangat mewah dan kalian dapat dengan jelas mencicipinya. Ada kepiting juicy dalamnya, ada crispy tepung dan lapisan tipis glasir tiram di atasnya. Secara keseluruhan, saya senang dengan kepiting ini. Dari semua hewan laut, kepiting Kamchatka adalah yang paling enak, tapi juga sangat mahal. Dan jika kalian ingin saya masak laut yang tidak biasa, klik tombol like ini. Dan begitu kita mendapatkan 300.000 like, dan jika kita dapat 500.000 like, ini akan menjadi penghuni laut yang sangat besar. Semuanya ada di tangan kalian. Tulis di komentar menurut kalian apa yang ingin saya buat. Jadi share video ini dan subscribe channel ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa semuanya.